Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman bersama saya dalam masalah komputer dan laptop. Jadi hari ini seperti biasa kita mainkan laptop. Mereknya itu atau serinya Acer One 14 dengan seri Z1402. Nah, untuk problem saat ini itu sering kita temukan kasusnya seperti ini. Kita langsung aja, ini udah saya hidupkan. Nah, hidupnya lumayan lama ya, ini udah muncul. Pertama hidup itu selalu masuk BIOS ya, selalu masuk tampilan BIOS. Ini soket adapternya lepas ya. Sudah hidup, dia selalu masuk BIOS. Pada dasarnya ini masalah di pengaturan sistem operasinya pada pengaturan BIOS. Jadi maksudnya seperti ini, Windows yang dibawa ini itu support legacy ya. Kebetulan yang di dalam ini Windows support legacy, sedangkan defaultnya ini pada BIOSnya ini itu harus UEFI. Jadi di saat default dia akan merubah BIOS menjadi UEFI. Nah, itu secara singkat tentang BIOSnya. Nah, kenapa dia selalu masuk BIOS? Hal ini dikarenakan untuk seri ini itu sering atau dia menggunakan baterai utama saja ya, baterai utama saja tanpa menggunakan baterai CMOS. Nah, itu yang sering kita bongkar ya. Apakah itu problem yang besar ya? Kalau tidak diganti ya lumayan besar ya. Seperti ini jadinya, nggak bisa masuk Windowsnya. Nah, solusinya gimana? Ayo ikuti terus videonya. Nah, untuk membuktikannya apakah baterai utamanya sudah bocor atau sudah rusak ya, kita langsung aja bongkar. Kita perhatikan ya. Nah, di sini ini mesinnya yang ada di dalam Acer One 14. Nah, ini sebagai baterai utamanya. Sebagai baterai utamanya ini dia akan mensuplai sebagai baterai CMOS juga. Jadi kalau saat baterai utama ini sudah habis, jadi untuk BIOSnya itu selalu kembali ke pengaturan default ya, atau pengaturan awal seperti itu. Nah, solusinya bagaimana ya? Kalau solusi terbaiknya kita harus ganti baterai ini ya, baterai utamanya. Jadi kalau baterai utama ini biayanya ya lumayan besar juga ya, tergantung harganya. Nah, gimana caranya? Nah, ini dia. Ini udah terlihat di sini ada tempat baterai CMOS. Kalau untuk seri-seri lain atau seri-seri lama itu dia punya baterai CMOS sendiri ya. Nah, seperti ini. Ini salah satu mainboard yang lain. Ini tempat baterai CMOS-nya. Jadi kalau baterai utamanya sudah habis atau soak atau rusak, itu dia masih bisa menyimpan default, menyimpan BIOS-nya ya.
dengan pengaturannya. Nah, jadi kita sekarang solusinya kita coba menambah baterai CMOS yang di sini, baterai kecil. Nah, mudah-mudahan bisa bagus. Oke, kita cari solusinya karena dia tidak punya tempat, jadi kita harus pandai-pandai gimana caranya baterai itu terpasang dengan bagus. Nah. Ya, di sini saya punya solusi, yaitu ini kebetulan saya punya baterai ya, baterai CMOS yang pakai soket. Itu saya ambil dari laptop yang lain, tapi saya ukur ini nilainya masih bagus ya, nilainya masih bagus. Yaitu coba kita ukur. Nah, itu nilainya 3,1 volt ya. Teman-teman bisa lihat di multinya. 3,1 volt ya. Itu untuk satu baterai itu biasanya ya 3,2 volt ya. Ini 3,1 masih sangat bagus. Kita gunakan ini aja. Caranya ya kita potong soketnya, ini kita lepaskan. Kita lepaskan soketnya. Untuk pemasangan itu sangat diperhatikan mana yang positif dan mana yang negatif. Jadi kalau salah ya berbahaya, malah tidak berfungsi. Nah, risiko terbesarnya ya bisa jadi rusak atau ada yang short atau konslet gitu. Oke, setelah itu kita pasang, kita pastikan kaki positifnya sama kaki negatifnya. Nah, di sini saya memotong soketnya tadi. Jadi saya ngambilin baterai CMOS-nya sama kabelnya. Nah, biasanya kalau untuk posisi sih kita udah bisa tentukan. Biasanya yang merah ini, yang kabel merah itu positifnya. Kalau kabel hitam itu negatifnya. Jadi ground ya. Kalau untuk posisi di mainboard itu sendiri, nah di sini kita bisa menggunakan multi ya, kalau kita punya multi. Nah, kita tentukan di mana kaki positif, di mana kaki negatifnya. Nah, di sini saya groundkan mana dengan menggunakan buzzer. Ya, ini nggak bunyi. Nah, ini ada buzzernya. Berarti ini posisi groundnya atau negatifnya. Kalau secara tertulis atau secara di papan mainboardnya itu udah ada, itu di sini plus bat 1 ya, artinya baterai kaki positifnya. Nah, yang di sini nggak ada tulisannya, berarti ini sebagai ground atau negatifnya. Oke, sekarang kita solder. Kebetulan soldernya agak jauh di belakang. Nah, kita selesaikan dulu penyolderannya. Oke, di sini udah saya solder baterai CMOS-nya yang menggunakan kabel tadi, seperti ini teman-teman. Ini negatifnya dan ini positifnya. Dan pastikan itu sudah terpasang rapi, dan kita ukur lagi di apakah dia terhubung ke baterai CMOS-nya. Ya, ukurannya 3,0 ya, 2,9 itu masih bagus, nggak masalah. Nanti kita pasangkan dengan rapi. Sebenarnya di posisi ini nggak apa-apa, kita kasih lem aja atau double tip untuk perekatnya biar dia tidak lari.
Ya, lumayan susah. Oke, kita kasih lem. Nah, seperti ini, dia udah lengket. Yang penting aman. Sekarang kita langsung aja kita tes hidup. Sebelum kita tutup, kita hidupkan dulu, atau sebelum kita casingnya kita pasang semua, kita tes dulu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekarang sudah hidup. Kita tunggu. Untuk yang pertama ya, dia masuk ke BIOS ya, masuk ke pengaturan BIOS. Nanti kita atur dulu BIOSnya. Nah, itu sudah masuk BIOS. Kita ganti pengaturan BIOSnya ya. Ini belum bisa gerak, sebentar. Kita harus menggunakan bantuan keyboard lain, ataupun juga bisa menggunakan keyboard di laptopnya itu sendiri. Nah, sini ini udah ada pengaturannya. Kita atur untuk OS selection di advan ini. Teman-teman bisa lihat, mungkin kurang jelas, mohon maaf. Untuk advan itu kita ganti menjadi legacy OS ya. Nah, di sana nanti, karena sistem operasinya menggunakan Windows Legacy. Oke, sekarang kita simpan F4, enter. Apa dia langsung masuk Windows atau kembali ke BIOS? Ya, kita tunggu hasilnya. Nah, itu dia masuk Windows, teman-teman. Berarti pengaturan tadi udah kita atur. Kita tunggu lumayan lama masuk Windowsnya. Itu lagi proses loading atau update-nya, update Windows 10 ini ya. Dah, oke, itu masuk Windows. Oh ya, tadi kita lupa memasukin atau pengaturan tanggalnya di BIOS tadi. Nanti kita atur ulang. Yang pastinya sekarang dia udah masuk Windows. Nah, untuk pembuktian lebih lanjutnya, kita harus matikan dulu. Setelah kita matikan, apa dia masuk BIOS atau masuk Windows lagi gitu. Nah, kalau dia masuk Windows, ya berarti pemasangan baterainya berhasil. Nah, ya, sekarang kita shutdown dulu. Ya, kita shutdown, kita matikan, kita lepaskan chargernya, terus kita tunggu beberapa menit mungkin. Oke, sudah mati. Nah, kita tunggu beberapa saat. Coba kita dirikan aja biar lebih jelas. Ini casingnya belum saya pasang rapi. Kita baru ngetes saja dulu. Oke, sekarang kita tes. Kita tes apakah dia masuk Windows atau masuk BIOS. Ya, dia masuk Windows, teman-teman. Berarti pemasangan baterai CMOS kita berhasil. Dia menyimpan pengaturan BIOS tanpa default. Nah, mungkin itu aja, teman-teman.
penjelasan kita hari ini. Intinya untuk seri ini itu tanpa menggunakan baterai CMOS bawaannya, jadi dia hanya mengandalkan baterai utama saja. Dan di saat baterai utama ini rusak atau udah habis alias soak ya berarti pengaturan biasnya akan kembali default terus, kembali ke pengaturan awal, dihidup kembali ke pengaturan awal. Nah, itu aja, semoga bermanfaat, saling berbagi ya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.